Saudara, dua partai politik PDI Perjuangan dan Partai Nasdem belum lama ini menggelar rapat kerja nasional. Salah satu agenda utamanya yaitu strategi menghadapi pemilu 2024. Namun yang terjadi, arena Rakernas menjadi ajang saling sindir kedua parpol ini. Lalu bagaimana kekuatan dua parpol pengusung Presiden Jokowi selama 2 periode pemerintahan Joko Widodo di parlemen? Sebagai partai pemenang pemilu 2019, PDIP punya 128 kursi di DPR, sedangkan Partai Nasdem punya 59 kursi. Sedangkan secara keseluruhan, dua parpol terbanyak peraih kursi di parlemen selain PDI Perjuangan, yakni Partai Golkar dengan 85 kursi dan Gerindra dengan 78 kursi. Satu pekan terakhir, publik menyaksikan partai politik mulai tancap gas menjajaki kerjasama politik menghadapi pemilu 2024. Seperti apa panas dingin partai di lingkaran koalisi pemerintah menjelang pemilu 2024? Saya akan membahasnya setelah tayangan yang ini. Di saat sejumlah partai politik saling bertemu menjajaki kerjasama politik jelang pemilu dan Pilpres 2024, dua parpol pengusung Presiden Joko Widodo, PDI Perjuangan dan Partai Nasdem tengah saling sindir. Saat menutup Rakernas pada 17 Juni lalu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyebut adanya partai yang sombong dan merasa hebat sendiri. Publik meyakini pernyataan ini ditujukan kepada PDI Perjuangan. Pada seluruh komponen masyarakat secara lebih bijak, secara lebih luas, buang itulah praktek kesombongan, merasa hebat sendiri, merasa paling mantap sendiri. Itu bukan Nasdem. Ada urusan apa? Seolah menimpali pernyataan Surya Paloh, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Rakernas PDIP menyatakan partainya tidak pernah merasa sombong. Ya, karena ada juga yang mengatakan ada sebuah partai sombong sekali. Lah piye kok dibilang sombong, emangnya kenapa? Saya tidak pernah menjelekkan partai manapun, tidak pernah menjelekkan ketua apapun. Aksi saling sindir berlanjut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto merespons pertemuan Partai Nasdem dengan PKS sebelumnya dengan ucapan selamat dan menyatakan partainya tidak akan berkoalisi dengan PKS. Antara Nasdem dan PKS, PDI Perjuangan mengucapkan selamat atas koalisi Nasdem dan PKS tersebut. Tetapi bergabung juga nggak Mas Hasto? Ya kalau dengan PKS tidak. Hasto juga menyatakan PDIP masih pikir-pikir untuk berkoalisi dengan Partai Nasdem, meski kedua partai saat ini menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Nasdem kita kerjasama sejak tahun 2014. Ya sekarang masih berlangsung untuk mendukung Pak Jokowi ke Haji Ma'ruf Amin. Ya kalau 2024 kan masing-masing punya strategi. Pernyataan berbeda justru dilontarkan Partai Nasdem. Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate menyebut partainya merasa perlu menjajaki komunikasi politik dengan PDI Perjuangan. Prasyaratnya itu prerogatif Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Tentu komunikasinya akan diarahkan ke sana. Berarti gitu komunikasinya ya. Menunggu statement dari Bu Mega. Komunikasi akan dilakukan ke sana, tidak saling menunggu ini, tapi akan dibangun komunikasi. Berbicara kekuatan partai politik berdasarkan survei elektabilitas yang dibuat Litbang Kompas pada Juni 2022, Partai Nasdem punya elektabilitas yang terpaut cukup jauh dengan PDI Perjuangan. Partai Nasdem mengantongi elektabilitas 4,1%, sedangkan PDI Perjuangan punya elektabilitas 22,8%. Akankah romantisme PDI Perjuangan dan Partai Nasdem di pemilu 2014 dan 2019 berakhir di pemilu 2024 mendatang? Yang jelas, situasi politik masih dinamis dan memungkinkan kerjasama kedua parpol berlanjut atau bisa berada di perahu berbeda pada pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.